Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah kita masuk di hari yang ke-16. Para sahabat, sesungguhnya di dunia ini adalah pilihan-pilihan. Ada dua sebetulnya kejadian yang ada di dunia ini. Ada siang, ada malam. Ada tua, ada muda. Ada laki, ada perempuan. Ada sesat, ada hidayah. Serta ada surga dan ada neraka. Dan itu semua adalah pilihan. Ketika orang diberikan hidayah oleh Allah, tentu yang dipilih adalah yang baik-baik. Tetapi ketika hidayah itu tidak ada, maka pasti orang itu berada dalam kesesatan-kesesatan. Nah, pada kesempatan ini, apa akibat dari perbuatan sesat atau menyimpang dari hidayah Allah? Yang pertama adalah ketika orang itu sesat, maka akibatnya akan merugikan diri sendiri. Dalam sebuah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Shadaqallahul adzim. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya ia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Orang itu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika orang itu sesat, maka kesesatan itu juga untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam firman yang lainnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anjalna 'alaikal kitaba linnas bil haqqi faman ihtada falinafsi wa man dhalla fa innahu yadillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk manusia dengan membawa kebenaran. Siapa yang mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat kerugian dirinya sendiri. Dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu akibat ketika orang itu tersesat atau jauh dari jalan Allah. Kemudian akibat kesesatan yang kedua adalah mencelakakan orang lain. Dalam surat Yunus ayat 108, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadullu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Shadaqallahul adzim. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian dalam firman-Nya yang lain, Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma sukita fi aidihim wa ra'aul annahum qad dalu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Shadaqallahul adzim. Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Itu akibat ketika orang itu tersesat. Dan sekarang akibat yang ketiga kesesatan adalah memperoleh dosa yang berlipat. Sabda Rasul, barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.
Dan sebaliknya, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Sahabat, kalau melihat hadis ini sungguh sangat mengerikan ketika orang itu melakukan perbuatan sesat. Karena sesungguhnya ketika perbuatan sesatnya itu dicontoh oleh orang, atau bahkan sampai dia mengajari orang, maka selama orang itu berbuat kesalahan-kesalahan, maka orang yang memberi contoh atau yang mengajari kejelekan-kejelekan itu akan mendapatkan dosanya secara berantai. Tapi sesungguhnya Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Barang siapa yang memberikan contoh kebaikan dan mengajarkan kebaikan, maka dia pula akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang yang melakukan kebaikan karena dicontohkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi renungan buat kita untuk memberikan contoh-contoh yang baik dan mengajarkan yang baik-baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.